teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sekali ini aku ada di suatu taman nasional ya di Australia Barat. Saat ini aku mau membahas tentang salah satu kompornya dari Jetboil. Kali ini adalah Minimo. Kenapa Minimo? Karena Minimo cocok untuk aku aja satu orang atau paling enggak dua orang. Sedangkan yang Sumomo, apa tuh ya, yang lebih besar lagi, Sumo kalau nggak salah. Nah, ini Minimo yang besar Sumo. Sumo untuk orang yang banyakan. Minimo untuk satu atau dua orang. Kenapa aku pilih ini? Karena pada saat aku memasak itu bisa api dikecilkan dan yang paling penting di sini ada regulatornya. Sehingga bakal menghabiskan gas sampai ke titik terakhir. Ya, kalau nggak punya regulator kan mungkin gas yang tertinggal di dalam tabung ini ada sedikit yang nggak kepake, dan itu hanya bisa dipakai kalau ada kompornya itu yang ada regulatornya. Dan satu hal lagi, desain ini bagus. Ini ada anti panas, anti dingin juga lah, anti suhu, dan ini juga bisa dilipat sehingga bisa di packing dengan mudah, compact dah gitu. Ini ngapain di sini? Tadi itu aku pakai untuk mengetes yang ini dia. Tadi aku ini kebetulan udah hampir habis. Aku pakai ini, aku tes sampai benar-benar habis. Nah, oke, aku akan close up aja ya, close up. Ini regulatornya, dan ini untuk mengubah tinggi atau rendahnya satu api. Ini kompornya bisa dimasukin ke dalam yang tas, yang juga bahannya itu terbuat dari bahan yang bisa untuk mengelap ini ya, pancinya. Terbuat dari bahan kayak kanebo gitu ya. Jadi bisa meresap air dan juga bisa membersihkan panci dengan mudah. Setelah itu ini, kalau seandainya kita nggak ada pot ini bisa juga dipakai untuk didukut. Oke, nanti lah. Kemudian ini ditutup. Nah, demikianlah ini yang bakal di-packing nanti. Lupa. Ini tempat stabilizer untuk gasnya, gas kanister ya. Taruh di sini. Tinggal gini aja. Tutup. Oke, kita coba untuk masak. Ini back to front ya. Oke. Dari mulai ini juga. Ini kalau kita nggak mau taruh ini bisa juga. Yang 250 gram paling besar bisa masuk ke sini. Nah, ini kan paling mudah, bisa taruh nyempil di sela-sela tas ya. Kalau ini tinggal taruh, jadi satu dah ya. Ini kecil, bisa disempilkan kemana aja. Kalau nggak bawa ini, jangan lupa taruh ini, kalau nggak bisa scratch nanti. Nah, kalau ini aja ditaruh kan masih banyak ruangan ya yang mubazir. Biasanya aku nih taruh dalam tasnya lagi, tinggal bawa ini aja, yang bawa 2,5, 250 atau yang 100 ml juga bisa. Oke, kita coba aja untuk masak satu air.
Nah, ini gunanya satu alat ini. Kalau seandainya kita nggak mau masak dengan panci ini atau dengan panci yang kita bawa dari rumah atau panci selain jet boil, ini kita bisa pakai ini. Tolong kompornya, tinggal gini aja. Seandainya aku nggak punya itu ya, nggak punya kompresor pakai. Nah ini dikuncinya, kan nampak sela-selanya itu, untuk jelasnya. Nah, ini dimasukin ke sela-sela itu, nah gitu. Nah ini dimasukin. Nah, tinggal diputar aja kunci. Ini kan ini masukin ke situ, jadi nggak bisa lepas nih. Nah bisa. Nah, jadi kita taruh sini, tinggal pakai kompor yang kita mau, misalnya gini ya. Dah. Tapi dalam hal ini kegunaan aku pakai ini karena semuanya ringkas, jadi nggak perlu pakai ini. Tapi mana-mana tahu kegunaan nanti ada gitu loh. Nah, kemudian kita copot cangkirnya ini di bawah, tinggal masukin. Jangan lupa diisi air. Nah, di dalam ini ya ada, aduh, udah tanggung. Nah, ini dia. Nantilah aku tunjukin. Nah, sebelum tutup jangan lupa stabilisatornya diambil dulu. Nanti membuat airnya terasa lebih aneh gitu, atau lebih enak mungkin ya. Dah. Oke, tinggal diputar aja ke kiri sampai kedengaran. Nah, dah dia kan. Ya, kebetulan yang aku suka ini termasuk alat pemetik apinya yang udah termasuk gitu loh. Udah. Tapi aku nggak pernah lupa bawa yang spare-nya. Nah, ini salah satu hal yang aku suka dari jet boil adalah kadang di suhu yang dingin tuh susah banget nyalanya. Kita tunggu. Nggak perlu pakai ini ya, karena ini udah mejanya udah stabil. Nah, yang seperti kalian lihat 2 menit lebih setelahnya telah mendidih. Ini 2 cangkir kopi ya, jadi 500 ml lebih kurang. Kapasitas panci ini 1 liter loh. Jadi bisa untuk memasak untuk 4 orang masing-masing 4 cangkir kopi. Nah, aku ini kan 250 ya. Aku juga punya kanister yang 100. Biasanya aku tuh lebih sering bawa yang 100. Karena dengan 100 ini bisa mencukupi untuk 2 mingguan dengan dalil kalau seandainya 500 ml itu yang 2 cangkir itu bisa dimasak dalam 2 menit. Ya katakanlah satu ini bisa tahan sekitar 1 jam. Kalau 2 cangkir bisa masak 2 menit, berarti dikalikan itu paling nggak kita bisa tahan 30 kali masak. Ya kan? Jadi cukuplah kalau kita seharinya masak itu 1 kali atau 2 kali, lumayan kan, bisa untuk 2 mingguan.
Kalau hanya masak air aja, tapi kan air ini bisa juga untuk masak, bukan untuk masak ini, tapi dengan catatan bukan dimasak nasi ya, karena kalau dalam mendaki gunung aku tuh jarang sekali bawa nasi. Aku hanya bawa makanan-makanan yang ringan, yang hanya membutuhkan air mendidih, tinggal diseduh, dah tinggal makan. Gitu. Oke, nah sekarang kita buat seduh apa ya? Nah, ini kebetulan lagi dingin, kita seduh aja Ovaltine. Nah, biasanya aku bawa tuh Ovaltine di kantong freezer seperti ini. Lebih memudahkan dan ringan, dan bisa dalam tas itu bisa berbentuk apa aja gitu loh. Jadi nggak banyak makan tempat dan tidak membutuhkan tempat khusus untuk mengpackingnya. Tinggal diputar aja, diangkat. Nah ini lubangnya tuh ada tempat seduh, tempat minum langsung dari sini bisa, itu tempat mulutnya. Dan juga ini yang pakai lubang-lubang, kalau kita masak mie, mau nyaring airnya tinggal keluarin dari itu, tinggal mie-nya dalam panci. Saat ini aku cuma butuh air aja. Nah. Jadi alasan kenapa aku suka Minimo dibandingkan dengan Jetboil yang lain, karena pertama Minimo ini bisa disetel, apinya bisa sedang, bisa tinggi, jadi sangat pantas untuk memasak. Kalau apinya yang lain, misalnya Jetboil yang flash ataupun Jetboil stash aku, ya itu hanya satu kecepatan, tinggi tok. Jadi kalau masak yang lain-lain, misalnya masak yang agak jelimet gitu ya, misalnya masak apa, sayur lodeh, ya pastikan butuh untuk itu simmernya, jadi butuh api yang kecil, itu nggak bisa. Nah kalau ini bisa juga untuk masak, bisa juga untuk didihkan air dengan cepat, gitu. Tapi pada saat kita butuhkan untuk api yang sedang atau api yang kecil, ini juga bisa. Jadi katakanlah ini serba bisa. Nah, aku tadi dari puncak yang sangat tinggi kadar anginnya. Tadinya aku ini mau coba, tapi gagal. Tadi kalau tahu aku bakal ada angin di atas, segitu kencangnya angin, aku maunya untuk mengulas kompor yang satu lagi yang memang tahan angin, yaitu MSA Windburner. Ya, Windburner sangat anti angin, bisa masak dalam angin yang tinggi. Jadi kalau insya Allah aku bisa membandingkan ini dengan MSA Windburner. Bagaimana kalahnya Jetboil dibandingkan dengan SMA Windburner. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.